Halo semuanya, kita kembali lagi di latihan soal-soal fisika dasar. Kali ini kita bahas terkait dengan kapasitor. Ini adalah soalnya, soal nomor 11. Nah, di soal nomor 11 ini, kita bacakan dulu singkat, nanti baru kita mulai dari pembahasan soal ini. Di soal ini kita lihat pada gambar 10, ini gambar 10, sebuah baterai 20 volt dihubungkan dengan susunan kapasitor dengan kapasitansi ada 6 di sini. Dari C1, C2, C3, C4, C5, C6, dan kapasitasinya adalah milifarad. Kemudian ada beberapa pertanyaan di sini. Berapa muatan total dari kapasitor? Nah, jadi kita diminta untuk menghitung muatan total dari kapasitor ini, kemudian muatan yang tersimpan pada seluruh kapasitor, ya sama saja sebenarnya. Jadi muatan total dari kapasitor ya. Berapa muatan dan tegangan pada kapasitor 1, muatan tegangan pada kapasitor 2, dan berapa muatan tegangan serta energi yang tersimpan pada kapasitor yang ketiga. Jadi yang tadi itu harusnya yang A itu adalah kapasitansi. Ya. Jadi yang ini kita hapus ya soalnya ya. Sebenarnya ini adalah kapasitansi. Kita ganti ya. Kesalahan soalnya ini harusnya nah ini harusnya ya, ini terkait dengan kapasitansi. Oke. Sedikit revisi soalnya. Jadi kalau kita ketemu soal seperti ini, yang pertama kita lihat dulu informasi apa saja yang penting di sini, kemudian kita catat ya. Nah, kita lihat ya, informasi apa saja di sini. Kita bisa tuliskan ya, informasi ya, informasi apa saja ya. Informasinya tegangannya itu adalah 20 volt. Kemudian C1 sama dengan C6 sama dengan 3 milifarad. Kemudian C3 sama dengan C5 sama dengan 2C2 sama dengan 2C4 sama dengan 4 milifarad. Oke, itu eh, informasi yang paling penting ya. Nah, kemudian kita lihat susunan dari kapasitor ya. Nah, kita lihat susunannya. Nah, yang ini sebenarnya adalah disusun secara seri. Ya. Sehingga kita bisa lihat, saya bisa tuliskan kapasitansi dari eh, di dalam kapasitor, kita review lagi ya. Di dalam kapasitor, kalau dia disusun secara seri, maka dia terjadi pembagian tegangan. Jadi V ya sama dengan V5 ditambah V3. Nah, tapi muatannya sama kalau disusun secara seri. Sehingga ini adalah Q per C. Ini total ya. Total itu sama dengan Q5 per C5 ditambah Q3 per C3. Nah, jadi muatan yang masuk di Q5 sama dengan yang 3. Kalau disusun secara seri ya. Sehingga 1 per C totalnya ini itu adalah
Nah, ini sama ya, karena ketiga ini sama, maka ini adalah 1/C5 ditambah 1/C3. Atau supaya mudah diingat, ini saya sampaikan sebagai 1/C53. Sehingga di sini C53 itu adalah C5 kali C3 per C5 ditambah C3. Nah, itu adalah 4 kali 4 per 4 ditambah 4. Berarti adalah 16/8 adalah 2 milifarad. Jadi kita dapatkan C53 itu adalah 2 milifarad. Nah, kemudian di sini yang berikutnya, bahwa di bagian ini ya, C4, C5, C3 dengan C2 itu adalah tersusun secara paralel. Jadi kita tandai di sini, ini tersusun ke part ini tersusun secara paralel. Sehingga kita bisa tuliskan, kalau dia susun secara paralel, maka di sini ya, kita bisa tuliskan ya, susunan, kalau susunan kapasitor ya, C2, C53, dan C4 adalah paralel. Nah, kalau paralel yang terjadi adalah potensialnya sama. Bila potensialnya sama, sementara muatannya tidak. Ya. Di sini ya Q total, di sini berarti Q, misalnya ada 2 ya. Ini contoh ya. Contoh. Ada 2 secara paralel, maka kita buat ini tadi harusnya biar mudah ya. Seri. Biar mudah diingat, ini VS. Ini juga CS. Karena susun secara seri super CS. Nah, ini berarti Q paralel ya. Berarti ada 2 misalnya, Q1 ditambah Q2. Berarti ini adalah C itu adalah Q per V. Ini berarti C paralel dikali V. Paralel. Kemudian C1, V1, C2, V2. Kalau disusun secara paralel, maka VP sama dengan V1 sama dengan V2. Sehingga ini adalah coret. Ada yang kita bisa coret. Ini kita bisa coret. Coret, coret. Sehingga kalau disusun secara paralel, CP-nya adalah C1 tambah C2. Kalau dia 2 ya. Kalau dia ada 2 kapasitor ya. Kalau ini ada 3 kapasitor, maka kapasitansinya di sini C2, 3, disebut aja. C2, 3, 4, 5 ya. Sama dengan C2 ditambah C53 ditambah C4. Nah, ini berarti sama dengan, kita bisa lihat C53 adalah 2, C2, nah, jadi C2 dan C4. C2 itu adalah ya, C2 adalah 2, C4 adalah 2. Sehingga ini adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 milifarad. Sama dengan 6 milifarad. Nah, kemudian berikutnya, apalagi berikutnya? Nah, susunan kapasitor dari C6 dan C1. C6 dan C1 ini juga dia paralel ya. Warna kuning ya ini.
Sehingga kita bisa ditulis di sini, jadi kalau C61 susunan kapasitor C6 dan C1. Ya, C6 dan C1 berarti kita bisa tuliskan C61 adalah C6 tambah C1. Adalah ini paralel. Ya, paralel. C6 tambah C1, maka ini adalah 3 ditambah 3 milifarad adalah 6 milifarad. Sehingga 1/C total, C total ya. C total itu adalah 1 per C total berarti keseluruhan ya. Keseluruhan ini berarti tersusun secara eh, seri ya. Secara seri dia. Tersusun secara seri. Sehingga ini adalah 1 C total C61 ditambah 1/C2345. Maka di sini adalah C total adalah C61 kali C2345 per C61 tambah C2345. C61 tadi adalah 6, C2345 adalah 23 adalah 6 juga. Maka ini adalah 6 kali 6 tambah ini berarti 36 bagi 12 adalah 3 milifarad. Nah, jadi kita bisa dapatkan jadi kapasitansi total adalah 3 milifarad sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 3 farad. Farad ya. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang B. Nah, soal yang B di sini kita diminta berapa muatan yang tersimpan pada keseluruhan kapasitor ya. Jadi muatan yang tersimpan pada keseluruhan kapasitor. Ya. Muatan yang tersimpan pada keseluruhan kapasitor itu adalah Q total, berarti sama dengan adalah C total dikali dengan V. Berarti ini adalah 3 kali 10 pangkat minus 3 kali 20. Berarti ini adalah 60 kali 10 pangkat minus 3 kulom. Ini adalah 6 kali 10 pangkat minus 2 kulom. Kemudian yang C ya. Yang C itu berapa muatan dan tegangan pada kapasitor yang pertama. Muatan dan tegangan ya pada kapasitor yang pertama.
Ya, muatan dan tegangan pada kapasitor yang pertama. Nah, kita lihat kapasitor yang pertama. Kapasitor yang pertama tadi tersusun secara seri dengan C2345. Jadi C61 tersusun secara seri dengan C2345. Jadi di sini kita bisa tuliskan C61 tersusun secara seri dengan C2345. Nah, C61 dan C61 kita bisa cek. C61 tadi adalah 6 ya, 6. Jadi C61 itu adalah sama dengan C2345. Sehingga kalau sama, eh, kapasitansinya berarti muatan yang tersimpan juga dia sama. Sehingga kita bisa dapatkan di sini, berarti Q61 itu adalah Q2345. Muatan yang masuk sama, berarti ini adalah sama dengan Q total ya. Karena susun secara seri, maka ini adalah 6 kali 10 pangkat minus 2 Coulomb. Nah, kemudian V61 itu berarti adalah Q61 per C61. Berarti ini adalah 6 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian dibagi dengan 6 kali 10 pangkat minus 3. Berarti ini adalah 10 volt. Nah, C6 dan C1 tersusun secara paralel. Kemudian di sini C6 dan C1 tersusun secara paralel. Sehingga V6 sama dengan V1. Sama dengan 10 volt. Ya, jadi kita dapatkan V6, V1 itu adalah 10 volt. Kemudian Q1 itu adalah C1 kali V1. Berarti adalah C1 tadi, berapa tadi C1? 3 milifarad. 3 kali 10 pangkat minus 3 kali 10. Berarti ini adalah 3 kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 2 Coulomb. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang D ya. Yang bagian D itu bagian D ya. Muatan dan tegangan pada kapasitor yang kedua. Oke. Muatan dan tegangan pada kapasitor ya yang kedua. Nah, muatan dan tegangan pada kapasitor yang kedua. Nah, kapasitor yang kedua kita cek ya, kapasitor yang kedua itu dengan kapasitor 5 dan 3 di sini, kapasitor kedua ini 5, 3 dan C4 itu dia tersusun secara paralel ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini karena tersusun secara paralel maka V4 itu sama dengan V53 itu sama dengan V2 dan tadi adalah 10 volt. Sehingga kita bisa dapatkan I2 itu adalah C2 dikali V2. Nah, Q2-nya, C2-nya adalah
2 kali 10 pangkat minus 3, 2 milifarad. V2 adalah 10 volt. Berarti ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 coulomb. Oke. Nah, yang berikutnya, muatan dan tegangan pada kapasitor. Yang ketiga. Nah, kalau ini yang ketiga. Yang ketiga, tentunya di sini kita bisa lihat yang ketiga ya. Yang ketiga. Ya, berkaitan dengan eh, Q53 ya. Kita lihat dulu ya. Kita hitung dulu Q53. Itu berarti adalah C53 kali V53. Berarti ini adalah eh, C53 tadi. Berapa nilainya? 2 ya. 2 milifarad. Berarti ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 kali 10. Berarti ini adalah 2 kali 2 kali C53 mili. Ya, kali 10 berarti ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 coulomb. Nah, kalau kali 10 pangkat minus 3, C53. Ya, C53. Ya, 2 kali. Ya, 2 kali 10 pangkat minus 2 coulomb. Nah, kemudian karena C3 sama dengan C5, ya, C3 itu adalah sama dengan C5. Maka V3 sama dengan V5, nah, berarti setengah ya. Setengah V53 berarti setengah kali 10, berarti ini adalah 5 volt. Sehingga kita bisa tulis Q3 itu adalah C3 kali V3. Berarti ini adalah 4 kali 10 pangkat minus 3 dikali 5. Berarti ini adalah 20 kali 10 pangkat minus 3 coulomb adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 coulomb. Nah, yang terakhir di sini berapa muatan, tegangan, dan energi yang tersimpan pada kapasitor yang tiga. Jadi pertanyaan berikutnya, energi yang ya, informasi ini tersimpan pada kapasitor G3. Nah, jadi rumusnya adalah setengah C3 V3 kuadrat atau setengah I kuadrat per C3. Ini sama saja. Nah, kalau setengah C3 V kuadrat berarti setengah kali 4 kali 10 pangkat minus 3 dikali 5 kuadrat. Berarti ini adalah eh, 50 kali 10 pangkat minus 3 Joule. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 Joule. Jadi itu soal terkait dengan kapasitor. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas, diulang-ulang saja.
Yang paling penting di fisika kita harus banyak berlatih soal-soal ya, dan dipahami dulu konsep pertanyaannya dan dibuat singkat mungkin. Itu saja untuk hari ini. Kita akhiri ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam.